warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fekutul Himamah, NIM 09 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan memaparkan tentang metodologi penelitian dengan 8 poin, yaitu yang pertama yaitu pengertian metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah, sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu oleh persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang diakhiri membentuk suatu kesimpulan. Yang kedua yaitu ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu mempunyai atau purposiveness. Setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan, baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk pengembangan ilmu maupun untuk pembuatan keputusan. Yang kedua yaitu sistematis atau sistematik, yang berarti bahwa penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu sehingga penelitian dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Yang ketiga yaitu empiris atau empirical, yang berarti bahwa dapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan telaah dan uji empiris. Yang keempat yaitu objektivitas atau objectivity. Seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data, harus objektif, yaitu harus berdasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data dan tidak pada subjektif, pribadi atau nilai-nilai emosional. Yang kelima yaitu kritis atau kritik. Hasil penelitian terbuka untuk dikritisi, diperiksa atau diuji terhadap realitas dan objektif melalui penelitian dan pengujian. Yang keenam yaitu generalisabilitas, adalah derajat sejauh mana temuan-temuan spesifik dapat diterapkan ke suatu kelompok yang lebih besar. Yang ketujuh yaitu replikabilitas, yaitu replikasi atau pengulangan penelitian oleh peneliti lainnya untuk mengukuhkan penemuan-penemuan atau memeriksa kebenarannya, baik untuk latar yang sama ataupun untuk latar yang berbeda. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu tujuan umum, merupakan tujuan yang membentuk adanya penemuan baru dari kegiatan pengembangan penelitian terdahulu. Selain itu, untuk membuktikan maupun menguji kebenaran dari teori yang sudah ada. Yang kedua yaitu tujuan teoritis, merupakan upaya dari peneliti untuk menggeneralisasikan sesuatu hal yang diperoleh dengan tujuan teoritis, tetapi tujuan teoritis ini tidak dapat dimanfaatkan secara praktis. Yang ketiga yaitu tujuan praktis, yakni tujuan penelitian di mana hasil akhir dari penelitian tersebut dapat dimanfaatkan secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama yaitu metode kualitatif, adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif di mana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada landasan teori. Yang kedua yaitu metode kuantitatif, adalah bentuk penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, secara terperinci. Pada pelaksanaannya, metode riset ini fokus pada penggunaan angka, tabel, grafik, dan diagram untuk menampilkan hasil data atau informasi yang diperoleh. Yang ketiga yaitu metode penelitian campuran, mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif secara terpisah, kemudian menggabungkannya untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap. Yang keempat yaitu metode survei. Metode survei adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil riset dalam bentuk opini atau pendapat dari orang lain yang berinteraksi langsung dengan objek yang diamati. Yang kelima yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa lampau. Yang kelima yaitu cara membuat problem riset dalam penelitian. Yang pertama yaitu kesesuaian minat.
Penelitian sebaiknya memilih topik yang sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua yaitu kemampuan dilaksanakan. Masalah penelitian harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh peneliti, termasuk kemampuan melalui setiap tahapan penelitian. Yang ketiga yaitu kemudahan pelaksanaan. Kemudahan dalam melaksanakan penelitian merupakan hasil dari kemampuan dan minat peneliti. Yang keempat yaitu manfaat. Penelitian yang dihasilkan seharusnya memberi manfaat, terutama dalam hal pengetahuan atau keilmuan, serta memberikan kontribusi praktis yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang keenam yaitu ciri-ciri problem riset dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ciri-ciri problem riset dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat terbuka. Masalah penelitian dalam kualitatif cenderung berkembang selama proses penelitian, fokus pada proses. Masalah biasanya berkaitan dengan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, tidak terstruktur. Masalah tidak harus dirumuskan secara ketat sejak awal, bisa berkembang sesuai dengan temuan lapangan. Yang selanjutnya itu ciri-ciri problem riset dalam penelitian kuantitatif, bersifat tertutup. Masalah penelitian sudah jelas dan spesifik sejak awal, fokus pada hasil, lebih diarahkan untuk menguji hubungan antara variabel. Struktur yang jelas, masalah dirumuskan secara ketat dan hipotesis yang akan diuji sudah ditentukan sebelum penelitian dimulai. Yang ketujuh yaitu bidang yang ingin diteliti, yaitu manajemen. Yang kedelapan yaitu mengapa Anda tertarik dengan bidang itu? Saya memilih bidang manajemen karena memberikan keuntungan yang signifikan, mulai dari keterampilan manajemen di mana sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan menawarkan fleksibilitas untuk bekerja di berbagai sektor atau memulai bisnis sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.